Tambah Tapi muda, Mas. video tadi ngangenin tuh. Ngangenin yang ketika dipanggil. Banyak cerita-cerita dulu yang saya kehilangan. Dunianya lain soalnya sekarang. Dunia udah lain ya. Kenapa keringet itu asin? Kenapa? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Jadi kalau sepak bola itu beliau ini posisinya gelandang serang. Kalau Gus Miftah gelandangan. Trending topik, uji coba vaksin Erick Thohir takut. Komentar Mas Erick. Ketika ada peperangan, kapten kapalnya kabur duluan atau belakangan? Belakangan. Ya. Saya tuh nggak bisa renang sama sekali. Karena saya renang tuh cuman bisa satu gaya, Mas. Gaya dada. Biur dada. Nanti kita ajarin gaya punggung. Gimana tuh, Mas? Ngapung. Bukan aneh waktu saya kecil misalnya, itu kalau nakal dikunci di kamar mandi. Ya kita nyebur ke baknya kita berenang. Gitu. Empat terdakwa kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya akan hadapi sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Keempat terdakwa terbukti melakukan korupsi sehingga negara mengalami kerugian 16,8 triliun rupiah. Saat ini sidang vonis terhadap empat terdakwa korupsi di PT Asuransi Jiwasraya masih berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo dan Direktur PT Maxiba Integra Joko Hartono Tirto dituntut hukuman penjara seumur hidup dan denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Sementara mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dituntut hukuman 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan penjara, sedangkan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syah Mirwan dituntut 18 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian 16,8 triliun rupiah. Pemirsa, artis Vanessa Angel menjalani sidang tuntutan kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun sidang ditunda karena jaksa penuntut umum masih mempersiapkan tuntutan untuk Vanessa. Artis Vanessa Angel hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendengarkan tuntutan disiapkan JPU untuk dirinya. Namun majelis hakim menjelaskan sidang terpaksa ditunda Kamis 15 Oktober 2020 karena jaksa masih mempersiapkan tuntutan untuk ibu satu anak ini. Sebelumnya Vanessa Angel ditangkap bersama suaminya Bibi Ardiansyah serta asistennya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada 16 Maret 2020 lalu. Dari penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa 20 butir pil Xanax. Saat ini, Vanessa Angel merupakan tahanan kota Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Tiga PNS di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat ditangkap polisi. Tersangka terbukti menggelapkan mobil milik Dinas Pemadam Kebakaran sejak tahun 2018 silam. Tersangka AD, HL, dan HS yang bertugas di Satuan Polisi Pamung Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ini nekat menjual mobil dinas di tempatnya bekerja. Kepada polisi, tersangka mengaku menggelapkan mobil dengan cara mempreteli mobil milik Dinas Pemadam Kebakaran sebelum menjualnya secara terpisah. Dalam penyelidikan polisi, diketahui tersangka melakukan penggelapan sejak tahun 2018 silam. Total kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kita melakukan penyelidikan dengan memeriksa 30 orang lebih, ditemukan kejadian bahwa 2016 yang lalu salah satu unit mobil damkar digelapkan kemudian dijual oleh tersangka. Jadi caranya dengan cara dipreteli kemudian dijual satu persatu hingga seluruh unitnya habis terjual. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka berikut barang bukti diamankan di Polres Payakumbuh, Sumatera Barat. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Satu keluarga yang tewas akibat tersengat listrik jebakan tikus dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Tambah Rejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Kepergian satu keluarga ini menyisakan duka mendalam terutama bagi keluarga maupun para tetangga korban.
Puluhan warga mengiringi pemakaman 4 korban yang diduga tewas akibat tersengat listrik jebakan tikus di Bojonegoro, Jawa Timur. 4 jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Tambah Rejo, Kecamatan Kanor, Bojonegoro, Senin siang. Pergian satu keluarga ini menyisakan duka mendalam terutama bagi keluarga maupun para tetangga korban. Mereka tak menyangka keempat korban meninggal dengan cara tersebut. Diketahui meninggal itu jam berapa, Pak? Ya, sekitar setengah 6. Setengah 6 pagi? Ya, pagi. Kondisinya ada berapa orang, Pak? Yang 4 orang. 4 orang. 4 korban ini merupakan satu keluarga. Mereka adalah pasangan suami istri Pano dan Riswati serta 2 anaknya Jayadi dan Arifin. Mereka diduga tersengat listrik jebakan tikus saat mengairi sawahnya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. 4 korban yang diduga tewas tersengat listrik jebakan tikus terjadi pada Minggu malam. Korban yang merupakan satu keluarga ini tewas saat mengairi sawah di Desa Tambah Rejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Inilah video amatir warga saat keempat korban dievakuasi dari lokasi meninggalnya korban di tengah areal persawahan di Desa Tambah Rejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro pagi tadi. Menurut keterangan warga, 4 korban yang merupakan satu keluarga ini diduga tewas akibat tersengat aliran listrik jebakan tikus milik warga setempat saat mengaliri tanaman di sawah pada Minggu malam. Kabel listrik jebakan tikus bertegangan tinggi yang terpasang di atas tiang bambu roboh dan terputus lalu tersandung korban. Mukanya kesetrum gitu, Pak. Sudah tergitelak semua 4-4-nya. Udah siang itu kok, sekitar jam 7-an itu. Tapi itu peristiwanya sejak malam nih, Mbak ya? Kemungkinan malam kemungkinan. Lah, waktu gelap itu kan berangkatnya sore, masih sore. Ada saluran yang ke sawah ini tiangnya rubuh di sawah korban. Tidak tahu kalau memang kabel itu setrumnya setrum besar, akhirnya sempat keselandut ini kakinya. Kena kakinya, terus yang bapaknya menolong, ya ini, soalnya saksinya juga meninggal semuanya. Dari lokasi polisi menyita barang bukti berupa kabel listrik dan tiang penyangga yang roboh. Sementara lokasi kejadian hingga saat ini masih dipasang garis polisi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Partai Perindo mengeluarkan surat dukungan bagi calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dukungan diberikan kepada paslon nomor urut 1 Dharma Wijaya dan Adlin Umar yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan Partai Perindo demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Pasangan calon kepala daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Dharma Wijaya dan Adlin Umar Yusri optimis bisa memenangkan kontestasi Pilkada serentak tahun 2020. Paslon nomor urut 1 ini semakin percaya diri setelah mendapat dukungan dari Partai Perindo. Surat dukungan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Perindo Sumatera Utara. Kami terus melakukan kampanye door to door untuk meminimalisir terjadinya kerumunan. Selain itu kami juga terus melakukan kampanye di media sosial dengan menggunakan, dan juga kami melakukan kampanye dengan metode virtual. Sudah kita mulai, memang silakan sudah dalam tahap penyesuaian. Bisa pikir kampanye virtual tadi juga bisa efektif. Untuk sama-sama berjuang memenangkan pada Pilkada Serdang Bedagai 2020 tanggal 9 Desember nanti. Dan ini juga tentunya menjadi kewajiban kami setelah dikeluarkannya SK dari DPP Partai Perindo untuk mendukung pasangan dambaan. Dukungan dari Partai Perindo menjadi pendukung semangat bagi paslon yang diusung 8 partai politik ini untuk merebut hati masyarakat. Partai Perindo akan bergerak untuk memenangkan paslon yang didukung demi terwujudnya Kabupaten Serdang Bedagai yang lebih sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas Satpol PP menyisir Pasar Lontar, menertibkan pedagang yang melanggar protokol kesehatan. Kami kembali usai jeda berikut ini. Karena ini masa